seseorang misalnya pada suatu kali misalnya diminta untuk membawa satu kendi, bukan kendi, satu jar atau satu periuk, ya, satu periuk yang berisi air penuh sampai ke permukaan, ditaruh di atas kepala. Kemudian dia diminta untuk berjalan di tengah-tengah kerumunan yang sedang menari menyanyi. Karena di situ ada seorang penari yang cantik jelita, dikerumuni oleh banyak orang, nah itu mereka sambil menari dan menyanyi. Orang tersebut itu diminta untuk berjalan ke sana. Tapi di belakang itu ada seorang dengan pedang terhunus, siap untuk memenggal kepala orang tersebut kalau sampai ada satu tetes saja keluar dari periuk tersebut. Kira-kira ketika orang tersebut berjalan dengan membawa periuk di tengah-tengah kerumunan yang hiruk-pikuk, apa yang dia lakukan? Sementara di belakang sudah ada orang dengan pedang terhunus, siap memenggal kepalanya. Dia harus berjalan dengan penuh perhatian. Dia harus sadar, sesadar-sadarnya, tidak membiarkan pikirannya mengembara. Dia harus eling, dia harus betul-betul waspada, dia harus hati-hati. Nah, kondisi batin yang demikian ini adalah sati. Makanya tergantung penggunaannya. Kalau kita paham penggunaannya, itu ya sebenarnya sudah sesuai. Itu satu perumpamaan. Perumpamaan lain adalah misalnya ada eh, kerajaan yang dikelilingi oleh apa namanya tembok yang tinggi. Kemudian ada satu pintu gerbang yang di situ ada seorang penjaga. Nah, penjaga tersebut yang menjaga siapapun yang keluar masuk ke pintu gerbang tersebut. Nah, semua orang, semua makhluk yang ingin masuk ke kerajaan keluar harus lewat pintu tersebut. Karena itu dikelilingi oleh tembok tinggi, tidak mungkin bisa melompat. Harus ke pintu tersebut. Nah, penjaga yang ada di pintu gerbang yang mengetahui siapa-siapa yang masuk, siapa-siapa yang keluar, siapa-siapa yang boleh masuk, siapa-siapa yang tidak boleh masuk, siapa-siapa yang boleh keluar, siapa-siapa yang tidak boleh keluar. Ternyata kerajaan itu tidak lain adalah ya katakan ya batin dan jasmani kita. Pintu tidak lain adalah 6 indera kita, pintu indera. Dan security atau penjaga pintu gerbang tersebut adalah sati, adalah perhatian. Artinya perhatian di sini ada yang memperhatikan keluar masuknya objek-objek atau setiap pengalaman yang muncul dari 6 indera ini. Ketika orang punya perhatian, kewaspadaan, bahkan termasuk pengetahuan tentang objek-objek yang dialami melalui 6 indera ini, itu adalah sati, itu adalah perhatian, atau kewaspadaan, atau kesadaran. Maka terjemahan apapun ya sebenarnya ya asal dipahami dengan baik. Memang tapi harus ada pemahaman karena kalau tidak memang rancu juga. Karena seperti misalnya vinyana juga diterjemahkan sebagai kesadaran. Kemudian juga ya ini sati juga sebagai kesadaran. Nanti kalau kita bicara misalnya manasikara itu juga perhatian. Kemudian sati juga perhatian. Tapi kalau nanti kita kembali kepada istilah yang digunakan oleh Sang Buddha, manasikara, sati, vinyana, ya kita sudah tahu ada perbedaannya. Hanya saja dalam konteks bahasa Indonesia, memang kita harus ya hati-hati dan kita harus tahu konteksnya juga supaya kita tidak tidak apa perhatian yang sebenarnya adalah sati atau kesadaran yang sebenarnya adalah sati kemudian karena tidak ada istilah sati yang ada di sana dianggapnya sebagai vinyana. Nah, kemudian juga vinyana yang harusnya itu adalah kesadaran yang harusnya vinyana, kemudian dianggapnya sebagai sati karena tidak ada bahasa palinya di sana. Makanya kita harus kembali kepada bahasa Pali ke dalam kitab aslinya supaya istilah-istilah yang tadi itu rancu ketika kita kembali kepada
bahasa Palinya kita akan paham. Oh, ini yang dimaksud adalah sati, ini adalah vinyana, ini adalah manasikara. Nah, kita akan tahu. Dan kemudian ketika diterjemahkan ke dalam apapun terjemahannya, pun juga kita akan tahu konteksnya ini adalah sati, konteksnya ini adalah vinyana, konteksnya ini adalah yaitu misalnya manasikara dan seterusnya.